Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faza Mutia di program kesayangan kita yaitu Kama, Kata Mahasiswa. Kali ini Faza akan menemani waktu teman-teman untuk beberapa menit ke depan. Bukan mahasiswa kalau belum nonton Kama. Skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Tanpa pendidikan, tanpa belajar, kita tidak akan bisa mengasah skill kita. Nah, oleh karena itu, kita akan membahas nih tentang belajar dan tentang skill sedikit ilmu dari Bang Sepi. Halo Bang. Halo Kak. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah sehat Bang. Nah, gimana nih Bang aktivitas Abang sehari ini? Aktivitas sehari ini kegiatan kuliah penuh Kak, dari pagi sampai sore. Mungkin kita langsung aja nih ya Bang. Kita mundur sedikit dulu nih ya Bang. Menurut Abang gimana sih Bang filosofi belajar menurut Abang? Menurut syariat? Ya, filosofi belajar menurut pandangan syariah, menurut Abang yaitu sebuah kewajiban, di mana syariah itu mengatur bagaimana kita harus dituntut untuk belajar. Iya. Karena sesuai dengan Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhallazina amanu izza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa izza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi di Al-Qur'an itu menerangkan bahwasannya apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, proses pembelajaran itu adalah salah satu indikator kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti belajar ini memang penting ya Bang? Iya, sangat penting sekali Kak. Tapi kalau menurut orang Minang Kak, anjalai pemagakoto tumbuh serumpun joli gundi, kalau pandai bakato-kato umpamo santan jotangguli. Itu maksudnya gimana? Jadi proses pembelajaran itu apabila kita sudah memiliki niat yang ikhlas dalam proses pembelajaran akan memberikan hal yang luar biasa. Iya Bang. Nah, jadi kalau proses syariah itu memberikan kemudahan kita dalam proses pembelajaran. Nah, nanti kepada proses kontemporernya gimana? Proses pembelajaran di kontemporer itu tenaga pendidik itu termasuk dosen itu fasilitator. Dalam belajar ya Bang? Iya, dalam belajar. Jadi yang mencari bahan dalam proses belajar itu adalah kita mahasiswa. Dosen itu hanya sebagai memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Iya benar. Jadi memberikan filosofi dalam proses pandangan syariah hingga kontemporer itu ibaratkan seperti kita mengayuh sepeda. Apabila kita mengayuh sepeda dengan laju, itu proses pembelajaran itu akan tertransformasi dengan baik. Iya benar. Nah, apabila sepeda yang kita kayu itu berhenti, itu otomatis kita akan menjadi orang yang gagal dalam proses pembelajaran. Berarti emang kita sebagai mahasiswa emang dituntut aktif ya Bang untuk belajar mandiri terlebih dahulu, nanti kalau misalnya nggak ngerti baru tanya lagi ke dosen. Mungkin begitu ya Bang? Iya, karena proses pembelajaran itu dimulai dari kesadaran diri. Rasa ingin tahu yang harus kita ciptakan dalam diri kita dan rasa motivasi yang sangat dalam yang harus dikembangkan dalam potensi yang ada. Iya benar. Nah, menurut Abang, belajar ini harus dilandasi dengan keinginan kita sendiri atau harus dengan dorongan orang lain nih Bang? Tentu kalau belajar itu harus dari dalam diri sendiri Kak. Karena yang tahu potensi dan minat dan bakat kita itu adalah diri kita sendiri. Be yourself. Nah, jadi dalam proses pembelajaran itu kita harus percaya kepada diri kita bahwasanya kita mampu. Baru kalau ada kawan yang menyadarkan itu adalah poin plus bagi diri kita. Nah, kalau belajar itu apakah belajar kita itu di saat membaca aja atau di berbagai aspek kita juga termasuk belajar nih Bang? Iya, proses pembelajaran itu dimulai dari membaca, Iqra.
Karena proses pembelajaran apabila kita mulai dari membaca, kita akan menjadi banyak sumber. Maka baru referensi dan rujukannya itu baru literatur. Apabila literatur dan rujukannya itu sudah kita cari, kita gali sumbernya, itu akan menjadi proses yang memberikan ilmu yang kita pahami dan kita berikan sebuah pemahaman dan baru diimplementasikan di tengah masyarakat. Nah, menurut Abang seberapa penting sih Bang belajar di era milenial sekarang, Bang? Menurut Sepi sangat penting. Sangat Karena penting, ya. begini, proses pembelajaran itu dengan zaman milenial yang serba canggih, revolusi industri 4.0, kita ketahui bahwa internet itu sangat canggih, Kak. Berbagai penciptaan yang dilakukan oleh manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan gambaran yang mudah dalam proses pembelajaran. Maka untuk mencari referensi, kita adalah sebagai agen penggerak, agen perubahan dalam transformasi giat belajar di era milenial. Nah, kan kalau dilihat sekarang nih ya Bang, banyak mahasiswa yang lebih mengejar IPK tinggi gitu ya Bang. Kayak nggak terlalu mementingkan skillnya yang harus diasah gitu ya Bang. Menurut Abang gimana sih Bang mahasiswa tersebut Bang? Yang lebih mementingkan IPK-nya untuk mengejar IPK tinggi gitu Bang. Ya, IPK tinggi itu adalah syarat kita dalam berproses. Perkuliahan. Karena tanpa IPK kita tidak bisa apa-apa. Tapi tidak dipungkiri bahwa IPK itu kan sebuah syarat yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi kita dalam proses pembelajaran perlu mengembangkan soft skill kita agar kita memiliki kualitas di era milenial. Karena persaingan kita sekarang ini Kak, bukan mahasiswa yang lingkupnya Sumatera Barat saja. Benar. Level kita itu nasional, bahkan internasional. Maka UIN Imam Bonjol Padang, seharusnya kita sebagai mahasiswa UIN harus bangga dengan alma mater ini Kak. Benar Bang. Karena emang persaingan begitu ketat ya Bang. Begitu ketat. Terus tentang kan banyak nih Bang mahasiswa yang mengerjakan tugasnya atau belajarnya tergantung mood nih Bang. Nah itu gimana sih Bang menurut Abang, pandangan Abang terhadap mahasiswa yang harus menunggu mood dulu baru belajar, harus menunggu mood dulu baru ngerjain tugas. Gimana sih Bang? Caranya bagaimana kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, yang efisien. Bagaimana kita untuk belajar itu jangan sampai kita menunggu mood kita baik. Benar. Tentu dalam proses pembelajaran kita harus menggambarkan suasana hati kita ini lapang dan ikhlas. Karena untuk mencapai sebuah pembelajaran yang baik, kita perlu menciptakan sebuah forum-forum kecil. Kita gerakkan forum-forum kecil, kita buat sebuah pembelajaran yang melatih berargumentasi, itu sangat penting Kak. Untuk perkembangan keaktifan kita sebagai mahasiswa yang berkualitas. Apabila kita sudah aktif memberikan sebuah solusi dalam masalah, maka kita kualitas itu akan ditransformasikan dengan baik, maka kita layak untuk menjadi mahasiswa yang berkualitas. Nah kan gini nih Bang, banyak yang bilang kita itu belajar, kita itu aktif tergantung lingkungan kita. Nah itu gimana menurut Abang? Itu memang Kak, karena faktor lingkungan itu sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Apabila lingkungan yang baik, contohnya kita aktif di lingkungan organisasi intrakampus. Apabila kita mengasahnya di sana, maka kita akan menjadi luar biasa. Benar. Itu yang memberikan kita proses dari awal. Jangan kita aktifnya langsung di level yang besar. Jangan, kita harus mengedepankan prinsip yang dari bawah. Gitu kan. Berarti emang kita harus pandai-pandai ya Bang, sebagai mahasiswa. Karena prinsipnya apabila kita sudah berpandai-pandai memanfaatkan opportunity atau peluang, tentu kita akan terasah nanti intelektual kita. Bagaimana aktivitas kita akan baik, intellectual exercise kita latih dengan baik, itu akan menjadi sebuah gambaran untuk kita menjadi mahasiswa yang berkualitas. Terus gini Bang, kan apa benar Bang, di era sekarang ini nilai tidak menjadi acuan untuk masa depan kita. Kayak di dunia kerja nih Bang,
kita tidak harus mementingkan IPK tinggi, tapi kita harus mementingkan skill dan pengalaman. Itu apakah benar ya, Pak? Sangat benar sekali, Kak. Kan nilai IPK itu kan sebuah syarat, Kak. Jadi untuk kita melatih soft skill kita perlu mengasah pengalaman kita. Iya, benar. Di organisasi, baik itu intra maupun ekstra. Kita ambil kesempatan itu, kita ciptakan peluang bagaimana kita melatih soft skill kita, Iya. daya pikir kita, daya saing kita, maka mental itu akan lahir dengan sendirinya. Produktivitas akan tinggi apabila kita melahirkan sebuah solusi. Iya, benar. Kan Bang sebagai mahasiswa juga nih, mungkin banyak teman-teman kita yang butuh motivasi atau belum mempunyai motivasi. Mungkin boleh Bang sedikit Abang mengasih motivasi untuk teman-teman kita di rumah, Bang. Ya, untuk kawan-kawan, proses pembelajaran itu sangat penting. Itu adalah sebuah kewajiban. Jadi dalam proses pembelajaran itu kita harus tanamkan prinsip keterbukaan. Ikhlas kita dalam belajar itu akan mencapai sebuah hasil yang kita inginkan. Itu Kak. Karena proses pembelajaran itu dimulai dari lahir. Iya. Dari ibu. Itu sangat harus dikembangkan dengan baik. Proses dari lahir hingga proses remaja, dewasa, hingga menjadi mahasiswa, itu harus kita kedepankan prinsip yang melatih intelektual kita. Benar. Karena emang kita harus belajar ya Bang. Dari kecil itu kita udah mulai belajar ya Bang. Iya, betul sekali. Mungkin jadi, kalau kita memberikan sebuah aspek yang positif untuk diri kita, maka kebermanfaatan akan lahir di tengah lingkungan masyarakat. Itulah hasil outputnya. Memang kuliah ini adalah outputnya itu adalah berpikir kan. Iya Bang. Dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat. Mungkin ada nih Bang sedikit tips and trick dari Abang untuk kita sebagai mahasiswa menyukai belajar. Bukan menyukai sih Bang, tapi kayak lebih mementingkan itu belajar tuh penting gitu. Ya, tips yang pertama kita tidak lari dengan kata semangat. Harus semangat terus Harus ya Bang. Semangat terus. Karena kita sudah berjanji kepada diri kita, kuliah ini kita ngapain? Ya, Pagi benar. itu kita ngapain? Apakah kita kuliah? Apakah kita siang itu? Apakah kita bermain game? Iya, Apakah Bang. kita sore nanti kita mau ngapain? Makanya kita harus mengevaluasi diri kita. Kita itu tujuan kuliah itu kita ngapain? Iya benar. Maka dengan kita aktif di segala bidang, aspek-aspek yang kita kerjakan, maka akan tuntas nantinya dalam proses pembelajaran. Keren. Nah mungkin ini terakhir nih Bang. Harapan atau pesan Abang buat mahasiswa di luar, bagaimana agar tetap semangat untuk belajar gitu. Tipsnya kita harus aktif, optimis, bahwasanya kita adalah penggerak masa depan. Iya benar. Tidak lari dari ilmu pengembangan teknologi yang sangat pesat. Karena kita sudah tidak berada di revolusi 4.0 lagi. Iya. Kita sudah memasuki revolusi yang 5.0, society. Iya benar. Jadi pengembangan teknologi yang sangat pesat itu melahirkan sebuah harapan baru dalam dunia aplikasi. Jadi serba digital, maka kita harus memanfaatkan peluang kita dalam proses pembelajaran. Iya. Itu aja ya Bang. Ya. Mungkin segitu dulu Bang diskusi kita pada hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan di waktu-waktu berikutnya. Oke, baik ya. Nah, sahabat Kama, sampai sini dulu pertemuan kita dengan Bang Sepi. Saya Kaza Mutia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan program Kama dan program lainnya di YouTube DKTV UIN Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.